Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fisiografi Indonesia aspek geomorfologi. Perkenalkan, nama saya Ira Mulyani. Di sini saya ingin membahas tentang fisiografinya. Fisiografi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari suatu wilayah, daerah, atau negara berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis, lintang, dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada di dalam bumi, relatif permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Secara umum, fisiografi Indonesia didominasi oleh dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, yang tersusun dari kenampakan geologi berupa laut dalam, palung, dan busur kepulauan. Kedua dangkalan tersebut memiliki peranan agar menjaga stabilitas lempeng benua. Dangkalan Sahul merupakan bagian dari lempeng Australia yang terdiri dari Irian Jaya, Laut Arafura, dan bagian selatan ke arah Australia. Sedangkan dangkalan Sunda merupakan bagian dari lempeng Eurasia yang terdiri dari bagian selatan Malaka, sebagian besar Sumatera, Jawa dan Kalimantan, sebagian Laut Jawa, dan bagian selatan Laut Cina Selatan. Kondisi geomorfologi Indonesia. Wilayah geomorfologi Indonesia secara astronomis terletak antara 21 lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 81 derajat 15 menit bujur timur sampai dengan 150 derajat 48 menit bujur timur. Wilayah ini meliputi seluruh daerah Indonesia secara politis ataupun administratif. Keadaan geologi atau geomorfologi Indonesia sangat kompleks, yang ditandai oleh pengangkutan yang aktif dengan beberapa daerah stabil seperti dangkalan Sunda dan Sahul. Di samping itu juga dikelilingi oleh cekungan-cekungan laut dalam seperti Basin Laut Cina Selatan, Basin Filipina, dan lain-lainnya. Keadaan geomorfologi Indonesia yang kasar selain disebabkan oleh proses eksogen juga disebabkan oleh proses endogen. Dengan adanya faktor kedua tersebut yang terjadi di Indonesia, maka keadaan morfologi relatif kasar. Morfologi Indonesia yang dibentuk beberapa sistem pegunungan. Yang pertama, sistem pegunungan tetis meliputi busur luar bersifat non-vulkanik, busur dalam bersifat volkanik, dan busur pegunungan tersier bersifat non-volkanik. Yang kedua, sistem busur tepi Asia Timur meliputi busur luar Kalimantan bersifat non-vulkanik. Yang kedua, busur dalam Kalimantan bersifat non-vulkanik, busur lengan utara Sulawesi bersifat non-vulkanik, busur Maluku Utara bersifat vulkanik. Dan yang ketiga adalah sirkum Australia meliputi busur Irian Utara bersifat vulkanik dan busur Irian Tengah bersifat non-vulkanik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tiara Syarientiara. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Gerak kulit bumi di Indonesia tergolong aktif yang ditandai oleh yang pertama, gempa bumi tektonik yang terjadi di Indonesia dengan intensitas rata-rata 500 kali per tahun. Yang kedua, vulkanisme juga aktif yang ditandai oleh banyaknya volkan aktif. Yang ketiga yaitu relief Indonesia, yang dimana termasuk kasar yang ditandai oleh banyaknya palung laut dan volkan atau pegunungan tinggi. Yang keempat yaitu mempunyai lapisan ideogeosinklinal yang memanjang dari Sumatera Timur, Jawa Timur, Kalimantan Timur, lengan selatan Sulawesi, Maluku Selatan, sampai Papua. Terjadinya lapisan ideogeosinklinal yang mempunyai tebal antara 10.000 sampai dengan 15.000 meter ini disebabkan oleh proses penenggelaman secara perlahan-lahan yang diikuti sedimentasi juga. Secara perlahan-lahan, proses terbentuknya berbagai deretan pegunungan di dunia diawali oleh peristiwa fisika kimiawi di lapisan substratium yang menyebabkan adanya penonjolan atau penggelombangan di permukaan bumi. Proses ini kemudian diikuti oleh proses penurunan permukaan bumi yang menyebabkan adanya retakan.
Melalui retakan tersebut, magma menyusup ke lapisan di atasnya, membentuk akar pegunungan atau asteroid. Lapisan kulit bumi yang sudah mempunyai akar pegunungan tersebut selanjutnya mengalami pengangkatan. Yang pertama, pada saat pengangkatan ini, magma belum sampai ke permukaan bumi, sehingga pegunungan yang dihasilkan dari proses ini bersifat non-vulkanik. Contohnya, busur luar sistem Sunda. Di tempat ini kemudian mengalami penurunan, sehingga terjadi proses migmatisasi yang menghasilkan detolit. Sebagai akibat pelarutan kulit bumi, proses ini akan diikuti oleh pengangkatan dua yang akan menghasilkan deretan pegunungan yang bersifat vulkanik karena magma sudah dapat mencapai permukaan bumi. Contohnya, busur dalam sistem Sunda. Proses ini juga dapat diikuti oleh penurunan yang diteruskan oleh pengangkatan. 3. Oleh karena magma yang sampai ke permukaan bumi sudah lemah, maka pegunungan yang dihasilkan bersifat non-vulkanik. Contohnya, deretan pegunungan di Kalimantan. Apabila terjadi proses penurunan berikutnya, maka akan menghasilkan daerah yang stabil. Aktivitas penggelombangan ini dapat terjadi secara berulang-ulang apabila tenaga endogen di suatu tempat memungkinkan untuk melakukan hal itu. Secara garis besar batuan, penyusun kulit bumi Indonesia terdiri atas batuan volkan, Pasifis, dan Atlantis. Batuan volkan Pasifis adalah batuan yang asam atau agak asam dengan kandungan silikat cukup banyak. Biasanya diikuti gas yang eksplosif pada saat erupsi. Contoh, batu dasit, diorite yang banyak dijumpai di Sumatera. Sedangkan batuan volkan Atlantis adalah batuan yang bersifat basah atau sedikit silikat. Umumnya merupakan hasil pengangkatan satu dan kadang-kadang banyak kapurnya. Contoh, batuan opiolit dan Saya basalt. Nufrandika akan melanjutkan pembahasan. Bumi tidak segalanya rata. Ada yang berupa gunung, pegunungan, bukit, daratan tinggi, daratan rendah, dan juga lembah. Keadaan itu tidak hanya ada di daratan saja, di dasar laut juga ada, seperti berupa palung laut, lubuk laut, gunung laut, punggung laut, dan semacamnya. Perbedaan tinggi rendahnya suatu permukaan itu disebut dengan relief bumi, dan ilmu yang mempelajari relief bumi adalah geomorfologi. Berawal dari Pulau Sumatera yang berbentuk berbukit-bukit seperti Bukit Barisan, lalu untuk Pulau Jawa juga daratannya itu berbukit-bukit, permukaannya seperti pegunungan kapur. Bumi itu ada yang melengkung ke atas dan melengkung ke bawah, ada pula yang menjulang hingga seperti pegunungan, dan relief muka bumi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu relief daratan dan relief lautan. Bila di suatu daerah yang tersusun dengan batuan yang pelapisan strukturnya itu horizontal, maka bentang alam yang terbentuk adalah daratan. Proses ini juga dapat terjadi di lapisan-lapisan batuan yang berada di bawah laut dengan gaya pengangkatan endogen yang menghasilkan bentuk bentang alam daratan yang berada di bawah dasar laut. Pada relief daratan, ada beberapa bentukan yakni daratan rendah dan daratan tinggi. Daratan rendah dapat berupa tanah yang keadaannya itu relatif datar. Yaitu bisa sampai dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Daratan rendah biasanya ditemukan di sekitar pantai, tapi ada juga yang terletak di daerah pedalaman. Tanah pada daratan rendah sebagian itu subur hingga sangat cocok untuk bertanam bagi masyarakat. Lalu yang kedua, adanya daratan tinggi. Daratan tinggi itu yang berupa daratan yang letaknya itu di daerah tinggi atau di pegunungan. Rata-rata ketinggiannya itu antara 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaratul Fitri. Saya akan melanjutkan materi dari pembahasan kami. Daratan tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Daratan tinggi dinamakan juga plato. Yang pertama, yaitu bukit, merupakan suatu wilayah tentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekelilingnya. Namun, ketinggian bukit
lebih rendah dibandingkan gunung. Perbukitan ini biasanya memiliki udara yang sejuk dan lebih dingin daripada daratan yang lebih rendah. Yang kedua itu gunung, merupakan permukaan bumi yang menjulang ke atas dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Pada gunung terdiri dari puncak, lereng, dan kaki gunung. Tiap gunung memiliki karakteristik yang berbeda. Ada gunung aktif dan gunung tidak aktif. Selanjutnya pergunungan. Pergunungan adalah permukaan bumi yang berupa rangkaian atau kumpulan gunung besar dan kecil. Untuk relief lautan merupakan wilayah permukaan bumi yang dikeliling dan ditutup oleh perairan. Pada relief lautan ada beberapa bentuk, yaitu gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang kakinya terletak di dasar laut dan puncaknya menjulang di atas permukaan laut. Dangkalan atau paparan. Dangkalan merupakan dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter dan dianggap sebagai bagian daratan yang masuk ke dalam laut. Yang selanjutnya lereng benua atau continental slope biasanya terdapat di pinggir dangkalan. Daerah lereng benua biasanya mencapai kedalaman 1.500 meter dengan sudut kemiringan tidak lebih dari 5 derajat. Selanjutnya yaitu punggung laut. Adalah pegunungan atau rangkaian bukit-bukit dalam laut yang dapat muncul di atas atau di bawah permukaan laut. Selanjutnya ambang laut merupakan punggung laut yang memisahkan dua bagian laut atau dua laut yang dalam. Lubuk laut merupakan dasar laut yang dalam dan berbentuk bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya bagian dasar laut. Lubuk laut terjadi akibat tenaga tektonik, merupakan laut igresi dan bentuknya bulat. Yang terakhir yaitu palung laut, merupakan daerah igresi di laut yang dalam, sempit, curam, dan bentuknya memanjang, terjadi akibat penggelaman yang terus-menerus. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi kami yaitu permukaan bumi Indonesia memiliki beragam macam bentuk dan sifat. Dari permukaan daratan yang kasar, sebab proses endogen dan eksogen. Lalu permukaan laut yang memiliki kaki gunung dasar laut dan batuan-batuan penyusun permukaan bumi. Indonesia yang dikelilingi oleh beribu pergunungan yang aktif dan non-aktif, yang dibentangi oleh lautan alam yang sangat luas, dengan letak yang strategis, berada pada garis Khatulistiwa alam yang menghadirkan beribu potensi alam, namun juga tak bisa menghindari bencana alamnya. Namun disitulah kita seharusnya mampu belajar menyeimbangkan dampak negatif dan positifnya. Indonesia dilimpahi beragam potensi geologi maupun geomorfologinya, bukan hanya segi sumber daya alam, namun juga lapisan dan batuan penyusunnya. Dan sudah selayaknya kita lebih mencintai alam dan apa-apa saja yang kita miliki saat ini dengan menjaga dan melestarikannya. Cukup sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.